tape ketan ini mempunyai khasiat terutama meningkatkan daya tahan tubuh. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Ancu, kali ini Oma ingin berbagi satu hal yang menarik menurut Oma. Selama ini Oma itu nggak pernah mengetahui ternyata ini ada satu peninggalan ibunya Oma, resep ya, resep fermentasi dari ketan. Jadinya tape ketan. Kalau diletakkan di toples begini, ini jadinya seperti ini. Kalau nanti dibungkusin ya begini, nanti isinya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Pertanda ketan ini jadi kalau sudah keluar air seperti ini nanti di toples kelihatan banget gitu. Nah, sekarang Oma ingin memberi masukan ya, bahwa ternyata tape ketan ini mempunyai khasiat terutama meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga makanan fermentasi ini ternyata punya manfaat membantu penyerapan nutrisi makanan. Makanan yang fermentasi dapat menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus dengan tepat, sehingga membuat enzim pencernaan menyerap lebih banyak nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Itu intinya. Nah, Oma ingin memberi tahu bagaimana tape ini dibuat. Nah, Ancu, untuk membuat makanan fermentasi atau tape ketan, bisa juga nanti tape singkong, bahan-bahannya seperti ini. Nih, kalau tape ketan pakai ketan putih, boleh juga ketan hitam. Oke. Kemudian ini ragi tape. Ragi tape ini bisa membuat tape ketan, bisa tape singkong, bisa bahkan bikin minuman. Nanti kapan-kapan mau bikin minumannya ya. Kemudian supaya tape ketannya ini nanti mempunyai khasiat obat lebih baik, Oma tambahkan nanti daun jus daun suji dengan daun ini daun katuk ya. Oke, daun katuk dan daun suji sendiri mempunyai khasiat obat. Contohnya nih, daun katuk itu selain untuk melancarkan ASI juga menyehatkan tulang. Terus kemudian menaikkan daya tahan tubuh. Kalau daun suji juga meredakan batuk, menawarkan racun, dan mencegah kanker. Wah, pokoknya khasiatnya banyak nih. Bahan-bahan yang akan Oma buat. Mau tahu bagaimana rincinya atau caranya membuat tape ketan yang dalam waktu 3 hari sudah jadi manis, langsung ada airnya juga yang sangat manis. Oke, ikuti video Oma berikut ini. Bagaimana resep membuat tape ketan ini? Jadi begini nih. Nanti ukurannya 1 kg beras ketan, nih beras ketan seperti ini. 1 ikat daun, kalau ini kesedikitan ya. Kalau mau membuat sekilo ya 1 ikat, beli di pasar deh. Ya, 1 ikat dari daun katuk. Kalau nggak ada daun katuk, boleh dicampur daun suji. Ragi tapenya ini, kalau 1 kg ini beras ketan, bahan raginya 2 begini. Nih, 2 begini ya. Nah, ini ada sedikit beda. Kalau membuat tape ketan ini menurut resepnya ibunya Oma, resepnya Mbah Danu. Nanti ada tambahan gula. Di tempat cuci tangan, kalau kita bikin bulet-bulet gitu, setiap kali menurut ibunya Oma itu kita bikin nanti air yang dikasih setengah ragi tape ini, kemudian dicampur gula pasirnya 2 sendok makan, airnya 200 ml. Itu disiapkan ke dalam
mangkok. Itu untuk cuci tangan kita tiap kali mau bikin bunderan gini dicelupin. Nanti di videonya Oma akan kelihatan ya. Nah, caranya nanti ini rendam beras ketan ya, tadi yang 1 kilo rendam dalam waktu 3 jam. Setelah 3 jam nanti dicuci bersih sampai airnya bening ya. Setelah itu kukus ya. Ketan yang sudah dibersihkan dikukus 30 menit ya. Setelah itu dikeluarkan ya, ditaruh ke dalam ini baskom begitu. Lalu kita memblender ini apa namanya, daun suji atau daun katuk, di blender dengan air 200 ml ya. Lalu airnya dicampurkan ke dalam ketan yang sudah dikukus ya, dicampur lalu dikukus lagi. Jadi 2 kali ngukus ya, dikukus lagi selama 30 menit ya. Ingat loh ya, waktu ngasih air ini, air katuk atau suji ini di blendernya diperes loh ya nanti. Jadi yang dipakai untuk mengaduk aronan ketan tadi ya hanya airnya yang sudah disaring ya. Nah, setelah itu dikukus ulang 30 menit juga. Oke. Setelah 30 menit diangkat ya, lalu didinginkan. Kalau Oma kemarin didinginkan di beberapa tempat jadi cepat dinginnya. Benar-benar harus dingin, nggak boleh sudah tinggal anget langsung dicampurin lagi, nggak begitu ya. Harus benar-benar dingin. Ya, tidak ada anget-anget, nggak ada. Dingin bener, kalau perlu pakai kipas angin. Nah, setelah dingin semuanya, barulah ditaburi ini ragi tapenya yang sudah dihaluskan. Lalu pakai ini, pakai apa namanya, saringan, ya, terus diratakan di tape yang sudah dikukus, dicampur air dari daun katuk atau daun suji ya, dicampur semuanya kalau udah dingin tadi. Lalu baru dibikin sekepal ini. Tiap kali mau bikin kepalan ini, Oma ini misalnya nih, ini sudah dicampur dengan ini apa namanya, ragi tapenya ya. Itu Oma tangannya dicelupin gini, baru bikin buletan, baru ditaruh di sini. Atau enggak, kita bisa ini bungkus ke dalam ya daun pisang. Begitu. Lalu ditutup nih, lihat. Oma nih di bawahnya toples supaya rasanya lebih alami, memang bawahnya dikasih daun pisang ya, baru di buletan-buletannya masukin toples. Setelah ini baru atasnya juga ditutup lagi dengan daun pisang, baru nih toplesnya ditutup, simpen deh di tempat yang tertutup dan tidak kena sinar matahari. Itu kuncinya ya. 3 hari ini, persis 3 hari udah bisa dimakan enak. Memang kalau mau rasanya apa ya, seperti ada sedikit alkoholnya, ini disimpannya lebih lama, lebih dari 3 hari. Jadi nanti kalau kita sudah jadi ada asamnya sedikit. Kalau sudah kira-kira seminggu misal atau 5 hari aja. Supaya jangan terlalu asam lagi, baru simpen di kulkas 5 hari deh batasannya. Oke, begitu sudah paham, nanti sambil ikuti bagaimana di video Oma ini praktek. Nah, Ancu, jadi tape ketan itu bisa dibuat pakai toples begini yang bening ya, atau bisa dibungkusin seperti ini ya. Ini tinggal kita buka nih, misalnya ya, kita bandingkan yang dibungkus daun dengan yang langsung dibikin buletan, ini sedikit beda. Nah, nih seperti ini ya. Yang penting dalam pembuatan tape ini harus bersih. Ini hasilnya, Oma coba nikmati ya. Sudah manis apa belum nih, udah 3 hari. Top pokoknya ya. Jadi ini Ancu sangat baik ya kalau mau kita konsumsi, menjaga kesehatan kita, meningkatkan daya tahan tubuh.
Ya. Oke. Silahkan Ancu praktek di rumah masing-masing ya. Semua orang bisa sehat.